Dari kandang sederhana di pelosok desa Triwarno, Kutowinangun, Kebumen. Kisah luar biasa lahir dari semangat seorang anak muda bernama Mas Ade Giovanni. Pernah jatuh, pernah rugi puluhan juta akibat kematian kambing kaligesing miliknya. Tapi ia tidak menyerah. Justru dari kegagalan itulah semangatnya tumbuh makin kuat hingga kini sukses membangun usaha ternak yang membanggakan. Ini bukan hanya kisah peternak kambing. Ini adalah kisah tentang harapan, perjuangan dan tekad untuk bangkit. Bersama saya di Mata Asa, kita telusuri perjalanan inspiratif Mas Ade Giovanni. Halo, saya Ade Giovanni. Saya punya usaha peternakan kambing PRAS Kaligesing. Untuk alamatnya di sini, Desa Triwarno, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sebelumnya pengalaman awal mulai usaha ini Mas seperti apa ya? Begitu. Kalau pengalaman saya dari nol ya Mas ya, nol pengetahuan tentang peternakan. Awal saya tertarik peternakan itu dari kurban awalnya Mas, kurban. Jadi 2020 itu zaman Covid, terus ibu saya kena Covid, itu H-2 minggu lebaran Idul Adha. Terus saya punya nazar untuk kalau ibu saya ini sembuh sebelum Idul Adha, saya kurban. Dan alhasil Allah mengendaki sembuh di H-7. Ya, terus langsung saya menepati nazar saya untuk berkurban kambing terbaik, atau saya bisa dibilang kalau di era sekarang itu kambing premium. Dan saya beli kambing etawa untuk kurban, dan itu rasanya kepuasan tersendiri Mas. Dan awal dari situ saya suka kambing etawa, karena posturnya, terus kambingnya bersih, gede, gagah, ya seperti itu. Oke. Sebelumnya pekerjaannya apa Mas? Kalau boleh tahu sebelum. Kalau saya pekerjaan mungkin apa ya, digital kreatif Mas. Saya bikin iklan, di sosial media, juga bekerja sama dengan beberapa produk. Kenapa milih usaha kambing Mas? Karena mungkin ini ketenangan ya Mas ya, karena di dunia digital itu pekerjaan santai tapi menguras sangat banyak pikiran. Kita harus ide kreatif setiap hari, oleh produk, biar produknya menarik dan bisa mendatangkan, customer baru dan penjualan setiap hari. Dan itu sih Mas, karena saya ingin tenang aja sebenarnya. Pengen tenang di rumah, ya alhasil saya nekat bikin kandang kambing dan beternak kambing PRAS Kaligesing. Dimulai dari berapa kambing Mas dulu awal? Saya mulai dari 3 kambing Mas. Pertama itu jadi, hanya kuat dulu itu beli 3 kambing. Ternyata saya harganya luar biasa Mas waktu itu di 2021. 2021 saya belanja itu, wow ini kalau beli langsung full kandang ini saya nggak kuat. Jadi saya berawal dari 3 kambing dulu nih, ada beli cempe tapi betina semua Mas, 2 babon sama 1 cempe. Sekarang udah punya berapa kambing Mas? Sekarang populasi betinanya 8, saya belum punya jantan juga, karena saya punya jantan terus, belum rezeki ya Mas ya, mati. Aduh. Ya terus, bangkit lagi sebenarnya saya mau drop itu Mas, di 2000 berapa ya, 23. Oh, 2023 itu saya beli jantan, seharga fantastis Mas ya, 50 juta. Itu menguras tabungan saya juga selama ya hampir 1 tahun. Saya beli kambing 50 juta, dan mungkin skill saya di apa namanya, pengetahuan merawatnya juga waktu itu kurang, sering saya tinggal-tinggal juga dulu Mas. Sakit tidak ketahuan, akhirnya parah parah parah, ya tidak terselamatkan, dan itu membuat down banget. Dan alhamdulillahnya itu Mas, yang unik di kambing ini komunitasnya kuat banget Mas. Jadi kayak saya kemarin rapuh banget di titik terendah saya dalam beternak,
orang-orang pada menguatkan. Orang-orang jauh, Mas, orang-orang terdekat karena di sini memang waktu yang di Triwarna belum ada, orang-orang Jawa Timur yang menguatkan. Jadi ditelepon, dibantu support, sampai akhirnya saya semangat lagi dan bisa kembali lagi untuk betina-betina untuk lanjut beternak sampai sekarang. Kenapa dinamain lereng Beung, Mas? Kam Lereng Bau Farm itu berasal dari desa sini ya, Mas, ya, leluhur Triwarno. Jadi di belakang kandang sini ada namanya Gunung Bewu, itu sejarahnya saya juga nggak terlalu paham, panjang banget ceritanya juga ya. Intinya leluhur Triwarno, kandang ini bertepatkan di lerengnya nih, Mas, di jalan menuju Gunung Bewu. Jadi ya saya namakan lereng Bewu dan saya juga ini pengen mengangkat, Mas, sebenarnya, desa Triwarno khususnya ke publik, agar orang-orang pada tahu mungkin ya, Triwarno itu bukan hanya desa tapi punya produk. ya, apa yang menginspirasi Anda untuk mulai usaha peternakan kambing, Mas? Yang menginspirasi saya banyak ya, Mas, ya, khususnya, teman-teman orang-orang Jawa Timur, itu karena saya dulu lebih banyak berinteraksi sama orang Jawa Timur, itu yang jadi inspirasi saya bisa, eee eee, berusaha dengan tenang. Karena saya kira orang usaha itu untuk tenang itu susah ya, Mas, ya. Karena usaha itu, dibilang berat juga, tidak ada yang namanya usaha yang enak. Nah, jadi saya lihat terus saya sharing usaha yang bisa juga buat ketenangan itu, ketenangan MTI. Jadi itu awal motivasi saya juga untuk, apa ya, awal awal motivasi semakin kuat saya bertekad untuk beternak kambing PI ini, Mas. Di usia berapa saat ini, Mas, kalau boleh tahu? Saat ini masuk 27, Mas. Udah luar biasa nih. 27 besok November. Oke. Sebelumnya, disetujuinya, Mas, orang tua bikin usaha peternakan kambing? Awalnya enggak, Mas. Belit Mas. Ya, awalnya enggak disetujuin karena saya bikin ini, ternak ini nggak emang nggak izin ya, tiba-tiba saya bikin kandang, setelah bikin kandangnya jadi, orang tua kaget, "Kok kandang kambing kayak gini?" Gitu kan. Itu milenial banget ya, karena saya bilang itu, "Ini kandang milenial," karena semua orang, ya hampir semua orang bikin kandang sudah modelnya kayak gini, yang selain apa ya, keestetikan itu rapi dan bersih ya, Mas, ya. Jadi kandang itu bukan hanya tempat ternak, cuman juga bisa buat sharing, buat nongkrong, buat, menciptakan hal-hal baru di kandang. Jadi berdiskusi di kandang itu lebih enak. Nah itu jadi saya, mengkonsep kandang ini kandang milenial. Orang tua saya kaget, saya dimarahin, Mas, waktu itu. Ya emang, apa ya, ya dibilang budgetnya budget sendiri juga, cuman sayang waktu itu kan pemborosan dibilangnya gitu. Terus saya nggak disetujuin, orang tua marah itu dan tidak mau ke sini juga waktu itu, Mas. Terus lama-kelamaan lihat dari hasil, alhamdulillah orang tua menyetujui sampai sekarang. Oh. Tantangan apa yang paling berat, Mas, di awal? Mati sih, Mas. Beli kambing seharga fantastis, mati. Ini tantangan terberat saya. Kalau bisa dibilang mau off dan saya tidak mau berkecimpung dengan kambing lagi setelah kejadian itu. Cuman hikmah yang saya ambil dari kejadian itu, saya mempunyai produk cempe-cempe yang luar biasa, Mas, bagus-bagus. Jadi ya semua ada hikmahnya itu sih, cuman cobaannya waktu itu di awal itu saya nggak kuat, Mas. Gila, baru pertama ternak kambing, saya memberanikan mental saya untuk beli kambing seharga 50 juta dan mati. Itu wow banget sih. Itu sih, Mas. Apa momen paling berkesan, Mas, yang membuat Anda yakin bahwa ini adalah jalan yang tepat? Momen yang paling berkesan ketika pertama orang tua setuju, terus,
hasil-hasil dari kandang saya ini yang saya bilang baru juga, bisa mencukupi kebutuhan, dan kebutuhan rumah dan bisa menikmati hidup. Dan mungkin saya punya tabungan dari sini. Bagaimana Anda mengatasi kegagalan atau kesulitan dalam peternakan ini? Mengatasinya tetap istiqomah ya, Mas, ya. Karena kegagalan itu pasti ada di setiap usaha, saya tetap, selalu riset, Mas. Selalu riset untuk, trik-trik perawatan, trik-trik mengantisipasi ketika ada penyakit ini datang, eee, dan sering berinteraksi dengan teman peternak, situ aja sih. Apa nilai prinsip yang selalu Anda pegang untuk menjalankan usaha ini, Mas? Konsisten. Persis. Ya, apapun, yang saya kerjakan, entah di usaha ini ataupun di pekerjaan saya, di kehidupan sehari-hari, konsisten. Sekecil apapun usahanya, tiap hari asal konsisten, insya Allah hasilnya bisa besar. Apa peran teknologi inovasi peternakan kambing Anda, Mas? Peran teknologi sosial media ya, Mas, ya. Karena zamannya ya, Mas, ya, saya juga merasakan, bagaimana hidup di dunia digital. Ya saya bawa juga ke usaha saya, Mas, kambing juga saya punya Instagram sendiri, karena udah Instagram sendiri, punya TikTok sendiri, jadi, sosial media itu sekarang penting banget. Bisa saya bilang konten itu harga mati, tiap usaha butuh konten. Oke. Sebelumnya ini Mas, bisa sukses seperti ini, apa yang dipakai Mas sebelum apa aja? Maksudnya jalur langitnya, kedua Yang pertama itu tetap trust ke orang tua ya, Mas, ya. Bagaimana kita apalagi doa ibu, nah, setiap, kita mau usaha jalan keluar rumah, minta restu sama ibu. Doa ini ampuh banget buat saya. Apalagi, menjalani usaha yang yang budgetnya besar ya, Mas, ya. Doa ibu itu luar biasa banget, Mas. Saya juga merasakannya ya selama ini, setiap apapun yang saya kerjakan, eee, terus saya minta doa restu dari saya yakin karena apa ya, ampuh banget, Mas. Mungkin banyak teman-teman juga yang merasakan, yang belum merasakan coba dekati ibu, seringnya ajak interaksi dan mintalah doa restu setiap kegiatan yang kita lakukan. siap. Apa harapan dan cita-cita Anda ke depannya untuk usaha ini, Mas? Bisa mempunyai mitra banyak-banyak. Saya ingin mengajak orang ini Triwano khususnya beternak kambing PE karena dari daya jual ya, Mas, ya, kambing PE ras Kaligasing ini sangat jauh daripada yang kambing Jawa. Masalah perawatan juga tidak terlalu rumit ya, Mas, ya, hampir sama, cuman bedanya di PE ras Kaligasing ini sering dibersihkan, Mas, sering dimandikan gitu. Jadi biar bersih, terus dilihat enak aja. Jadi nggak hanya dikasih makan, udah. Jadi masih ada perawatan-perawatan kayak dimandikan, kandang lantai kandang selalu bersih, itu aja sih, Mas. Karena ngaruh banget, Mas, ketika kandang kotor, ternaknya juga pasti tidak sehat. Pesan apa yang Anda ingin sampaikan kepada generasi muda yang ingin terjun ke dunia peternakan kayak Mas Adin? Intinya jangan entah apapun itu pekerjaan di peternakan kah, pertanian lah, jangan malu karena itu bumerang gitu segala macam. Kayak saya sendiri dibilang ngarit, ngarit sendiri. Orang pada bilang, "Oh itu ngarit kok masih muda ngarit, kok masih muda itu ngarit, gagah ngarit," gitu kan. Sebenarnya sih, soalnya pekerjaan ngarit itu saya bilang direndahkan banget ya waktu dulu-dulu. Nah itu saya merubah mindset itu, Mas. Saya ngarit di galengan-galengan sawah, saya ngarit di sawah-sawah orang di lapangan, ya agar bisa memberi contoh.
Cuma ya itu sih, sebagai contoh dan saya kasih, jangan malu. Saya dulu saya nggak punya malu Mas, karena ini usaha ini halal, bener halal jadi saya tidak ada malu sama sekali. Saya membuktikan dari pengabdian saya ini saya bisa sukses dan bisa mengajak orang untuk sukses. Nah itu ya, Mas. Jangan malu intinya masih muda, pikirannya masih fresh, tenaga masih kuat, jangan malu. Oke, buat teman-teman di semuanya ya, teman-teman online, offline, jika teman-teman mau ingin mencari bahan-bahan breeding, kita juga menyediakan. Ada biastan, betina kita menyediakan. Kita dari harga 2.500.000 sampai tak terhingga. Kita jadi sesuai budget teman-teman semua, kita menyediakan di sini teman-teman. Oke, langsung aja bisa dicek lereng Gopang dari warna. WA saya 08 222 222 720 4372. Nah, itu dia. Jangan lupa juga dukung terus channel ini agar lebih maju dan memberikan informasi-informasi edukasi seputar usaha peternakan atau pertanian atau usaha apapun itu. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel Mata Asa.